Shalom, selamat pagi. Luar biasa, sungguh sukacita. Pagi hari ini adalah minggu pertama untuk tahun 2022. Sungguh kita semua mengucap syukur karena di tahun-tahun yang lalu Tuhan izinkan kita semua untuk menikmati hidup dan kehidupan kita semua. Baik keberadaan kita dalam satu keluarga, keberadaan kita dalam pekerjaan kita masing-masing, di dalam pelayanan kita masing-masing. Sungguh Tuhan memberkati. Hingga saat ini Tuhan masih berikan segala hal bagi kita. Dan hari ini kita mau dibentuk oleh Tuhan melalui satu tema, Sinner Saved by Grace. Bahwa kita, siapa kita? Kita adalah orang-orang berdosa yang diselamatkan hanya oleh kasih karunia-Nya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Karena kita ada, itu hanya karena anugerah dari Tuhan semata. Mari kita nyanyikan pujian Ku Ada. Nyanyikan dengan satu kesungguhan hati dan pikiran kita. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima terima kasih. bangkit berdiri selamanya.
Tuhan kita di minggu pertama di tahun yang baru ini, tahun 2022. Dan karena itu mari kita mulai ibadah kita ini dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasal yang pertama ayat yang ke-26 dan 27 berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin, amin, amin. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, senang sekali kita sudah berpisah 1 tahun ya, tidak ketemu, dan hari ini kita ketemu setelah berpisah 1 tahun dan ketemunya di tahun yang baru ya, tahun 2022. Ya, Bapak Ibu, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita ya di tahun 2021, dan Ebenezer jugalah kiranya akan menjadi Tuhan yang menolong kita di dalam tahun yang baru ini. Persoalan apakah akan hilang di tahun 2022 ini? Sepertinya tidak. Persoalan pasti akan silih berganti. Bahkan mungkin juga di ibadah kita ini pun memulai ibadah sudah muncul dengan sebuah persoalan ya. Dengan ada persoalan-persoalan, itulah kenyataan kehidupan kita. Kita ingin memiliki kesempurnaan, tapi seringkali kesempurnaan itu tidak datang dalam hidup kita. Ada saja yang mengganggu, ada saja yang coba membuat tidak sempurna dalam kehidupan kita ini. Karena itu mari kita bukan bergantung kepada manusia, tapi mari kita bergantung hanya kepada Tuhan yang sungguh ajaib dan penuh dengan kuasa. Biarlah itu menjadi pegangan hidup kita di dalam menjalani kehidupan kita di tahun 2022 ini. Dan nanti kita juga akan mengenang pengorbanan Tuhan melalui perjamuan kudus. Biarlah dengan perjamuan kudus di minggu pertama ini juga menjadi bekal kita untuk mengingat akan cinta kasih Tuhan. Dan nanti juga akan ada doa bagi keluarga-keluarga. Mari juga persiapkan diri kita untuk juga boleh dilawat, dijamah, dan dituntun Tuhan dalam doa tersebut. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari? Amin ya. Harus sukacita. Kita mau membuka mengawali tahun ini, itu harus diawali dengan sukacita, agar biarlah itu juga boleh menjadi satu kekuatan dalam hidup kita untuk boleh terus berkobar semangat kita, terutama kita berkobar untuk terus melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Oke, puji nama Tuhan. Nah,
Tadi malam saya share lagu baru ya Bapak Ibu ya. Karena ini tahun baru kita mau belajar lagu baru gitu ya. Nah, kami belajar, kami para pelayan mimbar juga belajar tentunya ya. Jadi nanti kalau mungkin ada yang kurang nyaman, ya itulah perubahan ya. Tahun baru mungkin juga semua tidak akan nyaman ya. Akan ada sesuatu yang berubah. Tapi mari kita nikmati semuanya itu dengan sukacita dari Tuhan. Kau sukacitaku. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Oh haleluya Yesusku, kau buktikan setiamu, kuat dan teguh hatiku. Katakan oh haleluya. Oh haleluya Yesusku, ku kan tinggikan namamu, engkau sumber pengharapan. Kau sukacitaku, sukacitaku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudari, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Caramu tak terselami pikiranku, kuasamu nyata dalam setiap musim di dalam hidupku. Tak satu pun mampu goyahkan hatiku, meski badai menerpa aku tak takut. Katakan saat ku hilang arah. Saat ku hilang arah, kau teguhkan hatiku, aku bertahan. Oh haleluya. Oh haleluya Yesusku, kau buktikan setiamu, kuat dan teguh hatiku. Kau sertaku, oh haleluya Yesusku, engkau sumber pengharapan. Kau sukacitaku. Ya mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Dengan imanku terus melangkah maju. Dengan imanku terus melangkah maju, tak kau biarkan perkara melebihi kekuatanku. Segenap hatiku kan selalu bersuka, ku kan tenang dalammu, takkan gemetar. Saat ku hilang arah, saat ku hilang arah, kau teguhkan hatiku, aku bertahan. Oh haleluya. Oh haleluya Yesusku, kau buktikan setiamu dan teguh hati.
bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada sukacita ya? Amin, luar biasa. Nah, hari ini karena kita sudah ada sukacita, kita siap untuk ditaburi firman Tuhan. Agar biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam hidup kita dan kekuatan kita saat ini, terutama saat kita mau menapai hari-hari kita ke depan. Kita rindu seperti rusa yang rindu sungai. Begitu juga jiwa kita rindu akan firman Tuhan. Mari dengan sepenuh hati kita, segenap jiwa dan raga kita siapkan. Kita lembutkan hati kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Katakan, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Hatiku ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu. Rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Benar Tuhan, Engkau Tuhan hasrat hati kami. Kami rindu untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Menyembah-Mu. Katakan, Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah Tuhan. Engkau Tuhan hasrat hatiku yang kurindu. Hatiku kurindu menyembah Yesus, Yesus, Yesus,
kami ya Tuhan. Tetapi apakah kami juga sudah menjadikan Engkau dalam segala laku kehidupan kami? Seringkali hal itu tidak terjadi karena banyak faktor yang muncul dalam hidup kami ya Tuhan. Karena biarlah sebentar ketika kami juga akan merenungkan firman-Mu, kami juga kembali melihat bagaimana kami ini sungguh menjadi segalanya dalam hidup-Mu, dalam karya-Mu. Sehingga dengan demikian kami tidak hanya menjadi orang-orang yang asal, sekedar dalam menjalani kehidupan ini. Tapi kami boleh belajar menjadikan hidup ini juga menjadi hidup yang mewujudkan segalanya akan Engkau ya Tuhan. Karena itu hadirlah dan biarlah melalui firman-Mu ini kami boleh ditegur, kami boleh diingatkan, dan bahkan kami boleh diubahkan. Dan biarlah hal itu juga terjadi pada diri hamba-Mu yang akan menyampaikan perenungan firman-Mu. Sehingga dengan demikian Tuhan, firman ini bukan hanya sekedar menjadi kata-kata yang terucap dalam perenungannya, tetapi lebih daripada itu, firman yang juga boleh membawa dampak yang fundamental, yang mendasar dalam diri kami. Terlebih lagi di awal-awal tahun ini Tuhan. Makasih Tuhan, hadirlah dan izinkan hamba-Mu Tuhan untuk berkata-kata. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur. Mazmur pasal yang ke-8. Mari Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya, baik yang digital atau juga dalam bentuk buku. Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau nanti ada sedikit kebingungan ya dengan ayatnya, memang di Alkitab digital dengan Alkitab berbentuk buku itu ada perbedaan urutan ayatnya Bapak Ibu ya. Karena itu saya memakai yang buku hari ini. Yang berbentuk buku ini ada perbedaannya dengan yang digital itu dalam urutannya. Karena itu supaya lebih baik saya memakai yang buku. Jadi nanti juga saya coba akan jelaskan mana bagiannya, supaya kita tidak bingung melihatnya. Sudah kita temukan, mari bersama-sama kita perhatikan Mazmur pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Manusia Hina Sebagai Makhluk Mulia. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ayat yang kedua dalam Alkitab digital. Nah, ini berbedanya di situ dia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita sungguh menjadi orang yang memiliki kesetiaan untuk membaca firman Tuhan, dan juga memiliki kesetiaan merenungkannya, dan terlebih lagi juga memiliki kesetiaan untuk melakukan
firman Tuhan yang telah dibaca dan direnungkan itu dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, jika kita ditanya, apakah yang paling membuat kita menjadi manusia berharga di dunia ini? Jika kita ditanya pertanyaan sedemikian rupa, apa akan menjadi jawaban kita? Apa yang membuat engkau menjadi manusia paling berharga, berarti, bernilai di dunia ini? Tentu akan banyak jawaban yang bisa kita berikan, Bapak Ibu. Tetapi sepertinya jawaban-jawaban kita bersekitar di bagian-bagian ini. Yang membuat saya berharga di dunia ini adalah ketika saya memiliki titel, memiliki jabatan, kedudukan yang luar biasa hebatnya dan lebihnya dibandingkan dengan manusia-manusia lain. Yang membuat saya berharga, bernilai di dunia ini adalah ketika saya memiliki pakaian, harta, rumah yang begitu luar biasa baiknya dan megahnya dibandingkan dengan orang lain. Yang membuat saya bisa menjadi orang yang berharga di dunia ini adalah ketika saya bisa makan makanan yang enak dibandingkan dengan orang lain dan harganya pula mahal. Dan hal-hal yang lain yang menunjukkan kebendaan, kepemilikan yang ada dalam diri kita, seringkali itu baru membuat kita merasa sebagai manusia yang berharga, bernilai dibandingkan dengan orang-orang lain. Seringnya itu menjadi standar keberhargaan diri kita. Dan karena itu pula jika semua itu ada dan bahkan lebih dalam keberadaan kehidupan kita ini, kita sering ingin mempertahankannya. Kita berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk bisa memiliki semua tersebut. Titel, jabatan, kedudukan, prestis yang diberikan oleh dunia ini. Dengan usaha yang sedemikian rupa kita kerjakan, kita bergiat bahkan dari pagi hari, siang sampai malam hari. Kita melakoni semua itu demi kita mendapatkan nilai keberhargaan dalam diri kehidupan kita. Ketika kita sudah memilikinya, pasti kita ingin menggenggamnya dengan erat-erat dan tidak ingin melepaskan semua itu dalam kehidupan ini. Dan karena itu pula kita akan bisa berbangga ketika semua itu ada dalam diri kita. Dan merasa kita adalah orang yang berharga, bernilai, begitu luar biasa dalam hidup ini. Tetapi seringnya dalam keberadaan yang sedemikian rupa, Tuhan itu sering terabaikan dan tidak dipentingkan lagi dalam diri kita. Tetapi apa yang melekat dalam diri kita itulah yang menjadi sesuatu yang sering kali kita banggakan. Tuhan menjadi sosok pribadi yang terabaikan. Dan tidak lagi menjadi sosok yang dipentingkan dalam diri kita. Tetapi semua titel, jabatan, kedudukan dan bla 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 yang ada tadi itulah yang menjadi sesuatu yang kita banggakan dalam hidup kita ini. Atau Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, jika semua itu belum ada dan kita sudah berusaha dengan mati-matian untuk mendapatkan semua yang ditawarkan dan sering menjadi sebuah keberhargaan dalam dunia ini, dengan segala cara kita berusaha, tetapi sering kali pula dalam hidup kita ini ternyata sampai mungkin usia kita sudah mulai lanjut, semua yang ada itu tidak kita dapatkan. Semua yang dicari oleh manusia itu sepertinya tidak kita temukan. Lalu sering kali pula kita menjadi orang-orang yang merasa sebagai orang-orang yang gagal. Menjadi orang-orang yang merasa juga tidak berarti, tidak berharga dalam dunia ini. Cap manusia tak berharga sepertinya juga menjadi sesuatu cap yang menempel dalam diri kita. Yang bahkan itu juga sering membuat kita menjadi orang yang minder. Tidak lagi mau tampil, sembunyi karena merasa tidak ada apa-apa dalam diri kita. Tidak ada yang kita miliki, tidak ada kelebihan, tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan. Walaupun sepertinya semua itu sudah kita kejar, kita sudah usahakan dari pagi, siang, malam, kita berusaha untuk hal itu. Tetapi sering mungkin sampai uzur umur kita, semua itu tidak kita dapatkan. Lalu kita merasa kita adalah orang yang tidak berharga.
Kita adalah orang yang tidak bernilai. Dan itu membuat kita menjadi orang yang minder dan tidak lagi mau tampil sembunyi. Itulah diri kita. Bahkan mungkin kita juga menjadi orang yang mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Atau mungkin kita juga sudah menjadi orang yang setia berdoa, bersekutu setiap hari. Tetapi dunia ini tidak membuat kita menjadi orang yang berharga. Rasanya hidup ini menjadi hidup yang cuma-cuma dan sia-sia. Dan akhirnya kita merasa, untuk apa sebenarnya aku ada di dunia ini? Untuk apa aku ada di dunia ini? Sepertinya aku tidak bisa memberikan nilai, memberikan makna, hidupku tidak berharga. Tidak ada sesuatu pun yang sepertinya patut aku banggakan dalam kehidupanku sebagai manusia yang hadir di dunia ini. Aku sudah berusaha, tetapi sepertinya tidak ada yang patut aku banggakan dalam kehidupan ini. Paling tidak Bapak Ibu, dalam dua hal itulah sering ada muncul dalam kehidupan kita. Kita merasa berharga ketika kita bisa memiliki berbagai macam hal. Dan berbagai macam hal itu menjadi sesuatu yang menunjukkan eksistensi kita berbeda daripada orang-orang lain. Dan kita merasa kita tidak sia-sia dihadirkan di dunia ini. Dan semua yang ada itu ingin kita genggam, ingin kita miliki dengan berbagai macam cara, tidak ingin kita lepaskan. Dan seringkali semua yang kita miliki itu menjadi sesuatu juga yang sering membuat kita lupa terhadap Allah sebagai sumber kehidupan. Atau juga hal yang kedua yang sering merasa keberhargaan diri kita ini. Dalam hidup kita ini tidak ada kita dapat apa-apa. Kehampaan yang justru datang silih berganti hadir. Lalu kita merasa juga kita menjadi orang yang tidak berharga. Bahkan juga mempertanyakan keberadaan Tuhan itu dalam kehidupan di dunia ini. Tapi apakah memang benar dengan segala kebendaan, dengan segala prestis, dengan segala apa yang menempel dalam diri kita itulah yang menjadi petunjuk akan keberhargaan kehidupan kita ini? Apakah memang sedemikian rupa? Apakah dengan semua yang ada kita miliki, dengan berbagai macam hal, dengan situasi, dengan kedudukan, dengan berbagai macam prestis dalam kehidupan kita itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berharga di dunia ini, bahkan mungkin berharga di hadapan Tuhan? Atau sebaliknya, dengan kita tidak memiliki apa-apapun di dunia ini, kita sudah berusaha, kita sudah setia kepada Tuhan, tetapi apa yang menjadi impian kita, kerinduan kita tidak kita dapatkan. Apakah juga dengan demikian menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang tidak berharga di hadapan dunia ini dan terlebih lagi di hadapan Tuhan? Ternyata tidak, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. Ternyata tidak. Keberhargaan diri kita itu sesungguhnya tidak diletakkan dengan apa-apa yang diberikan oleh dunia ini, dengan apa-apa yang kita miliki, bahkan dengan apa-apa yang tidak kita miliki. Keberhargaan kita di dunia ini sesungguhnya dimulai ketika kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang sangat dihargai oleh Tuhan. Keberhargaan kita yang paling mulia itu adalah bukan dengan segala apa yang ada dalam diri kita, dengan segala apa yang kita miliki, bahkan dengan segala yang tidak kita miliki. Bukan itu keberhargaan kita. Tetapi keberhargaan kita yang sungguh mulia itu adalah ketika Tuhan merasakan dan meyakini bahwa kita adalah ciptaannya yang paling berharga, paling mulia dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, hal itulah yang sepertinya sedang dimunculkan kembali oleh Daud dalam Mazmurnya di pasal 8 ini. Sepertinya Bapak Ibu, Daud ini kembali ingin mengenang bagaimana proses penciptaan manusia. Yang tadi kita sudah dengarkan dalam ayat pembimbing kita. Di dalam Kejadian pasal 1. Ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27 tadi. Dikatakan dalam ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Bukan hanya sekedar diciptakan manusia, tetapi dikatakan dalam ayat 26 itu, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia diciptakan dalam keberhargaan yang sedemikian rupa mulianya. Diciptakan manusia itu bukan hanya sekedar ciptaan, berbentuk, berupa, bernafas, bisa berjalan, bisa ini. Tetapi dikatakan dalam ayat 26 dalam Kejadian pasal 1 itu,
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa siapa? Tidak lain dan tidak bukan gambar dan rupa Allah. Diciptakan manusia itu segambar, serupa dengan Allah. Inilah sebuah keberhargaan yang begitu luar biasa, yang mulia dalam diri kita. Dan itu kembali dilihat oleh Daud ketika ia dalam perjalanannya, dalam perjarahannya, dalam segala persoalan-persoalan kehidupannya, dalam segala tantangan-tantangan yang dihadapinya. Sepertinya ia coba berefleksi kembali tentang siapa sesungguhnya dirinya ini. Siapa aku ini di hadapan Tuhan? Dengan segala persoalan, dengan segala apa yang tidak aku belum miliki, dengan segala kesakitan, dengan segala keluh kesah yang dihadapi. Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kalau kita mencoba menelisik kehidupan Daud itu, sepertinya tidak ada enaknya kehidupan Daud itu, Bapak Ibu. Kita hanya sering melihat mungkin ya Daud itu menjadi seorang raja yang paling luar biasa. Tapi Bapak Ibu pernah gak kita coba melihat dengan sungguh-sungguh akan sejarah kehidupan Daud itu, Bapak Ibu? Kalau mungkin itu dikatakan kepada saya, mungkin saya akan menolak untuk dijadikan raja. Bapak Ibu, kalau kita coba sedikit flashback kisah Daud itu, Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Siapa dia pada awalnya, Bapak Ibu? Dia adalah seorang gembala, anak paling bungsu kan dalam keluarganya. Hidupnya sudah nyaman kan tidak, Bapak Ibu, dengan rutinitasnya. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu, ketika Nabi datang ke rumahnya? Lalu ditanya-tanya, mana anak-anakmu? Lalu Daud lah yang akan dipilih. Lalu diurapi Daud itu, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi setelah diurapi, dia sudah jadi raja belum? Daud langsung jadi raja tidak? Tidak, Bapak Ibu. Itu prosesnya masih panjang lagi. Lalu suatu ketika apa yang terjadi? Saul itu pengen cari seorang pemusik karena ia adalah seorang yang punya gangguan kejiwaan, Bapak Ibu. Nah, dia butuh seorang pemain musik. Lalu terpilihlah Daud untuk bermain, apa dikatakan permainannya, apa alat musiknya? Apa Bapak Ibu? Yang kemarin itu di sini itu kan ada kan? Nah, seperti itulah mungkin Daud, Bapak Ibu. Main kecapi. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Daud sudah diurapin menjadi raja, dia sudah jadi raja belum? Belum. Bahkan kedudukannya hanya menjadi seorang pemain kecapi. Lalu singkat cerita apa yang terjadi? Datanglah bangsa Filistin dengan segala sesuatu kekuatannya. Lalu muncullah di sana siapa namanya? Panglimanya itu yang besar, gagah perkasa, raksasa. Lalu muncullah Daud melawannya dan berhasil. Dan sejak itu apa? Saul menjadi tetap sama enggak dengan Daud dalam pandangannya? Lalu berubah. Saul menjadi sosok pribadi yang membenci sekali dengan Daud. Dan sejak itu Daud, Bapak Ibu, masuk dalam lembah kekelaman yang begitu berat dalam hidupnya. Ia mengalami aniaya, dikejar-kejar, dianggap sebagai seorang buronan. Buronan nomor 1 dalam negara Israel pada saat itu. Dikejar-kejar, Bapak Ibu. Daud punya kesempatan ingin bisa membunuh Saul, tapi ia tidak lakukan. Dikejar-kejar, Bapak Ibu. Hidupnya yang nyaman menjadi seorang gembala diurapi. Tapi ternyata itu prosesnya tidak berjalan dengan begitu luar biasa cepatnya. Tapi harus melalui berbagai macam rintangan. Ia menjadi buronan, lari ke sana ke sini. Dan memang singkat cerita ia bisa menjadi raja. Tapi ketika dia menjadi raja pun, apakah juga ia sudah menjadi seorang raja yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita dalam hidupnya? Tidak, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita baca, anaknya melakukan pemberontakan. Anaknya yang dikasihi itu melakukan pemberontakan, ia harus keluar dari kerajaannya. Menyingkir dari kerajaannya. Penuh dengan berbagai macam lika-liku kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, mungkin pada saat itulah Mazmur ini juga bisa menjadi sebuah refleksi dalam hidupnya. Ketika dia melihat sejarah perjalanan kehidupannya itu. Lalu Daud coba berefleksi dan ia bertanya, siapakah aku ini sesungguhnya dengan segala apa yang ada dalam hidupku? Apakah itu sesungguhnya membuat aku menjadi sosok pribadi yang berharga, bernilai? Karena itu Bapak Ibu, Daud memunculkan sebuah pertanyaan, refleksi dalam dirinya ketika ia berkata di ayat yang kelima. Kalau dalam Alkitab digital itu ayat yang keempat. Ayat yang kelima.
Ayat yang keempat dalam kitab digital itu dia berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Daud menggunakan kata tanya apakah. Kata apakah ini menunjukkan kebendaan, kehinaan dirinya. Apakah aku ini sesungguhnya? Apakah aku ini? Oh, rupa-rupanya aku ini sesungguhnya yang hina. Sesungguhnya sesuatu benda yang bisa dibuang, diacukan. Aku ini bukan apa-apa. Aku ini sesungguhnya adalah makhluk yang tidak berharga, tidak bernilai. Aku ini adalah seorang yang hanya benda, kosong, hampa, tidak ada apa-apanya. Tapi lalu Daud dalam refleksinya, ia melihat bagaimana Allah yang begitu luar biasa. Itulah yang ia munculkan kembali dalam refleksinya ketika ia mengenal dan mengetahui tentang penciptaan manusia. Sehingga ia berkata di ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-5 dalam Alkitab digital. Namun engkau, ketika dia bertanya apakah aku ini manusia sehingga engkau mengingatnya. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Ketidakbernilaian, ketidakberhargaan. Tetapi Daud melihat bagaimana Allah yang begitu luar biasa mengasihinya. Sehingga ia berkata di ayat yang ke-5 atau ayat yang ke-6 dalam Alkitab. Dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Hampir sama seperti Allah. Memang Daud tidak berkata sama seperti Allah. Seperti dalam kitab Kejadian tadi. Tetapi Daud berkata hampir sama seperti Allah. Namun engkau telah membuatnya manusia ini, aku ini menjadi sosok pribadi yang hampir sama seperti Allah. Dan juga bukan hanya berbicara tentang hampir sama seperti Allah, tetapi di ayat 6 atau ayat 5 itu dikatakan, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Apakah aku ini sesungguhnya? Apakah aku manusia ini? Yang sepertinya sesungguhnya tidak berharga, tidak bernilai, penuh dengan persoalan, penuh dengan hanya keinginan yang sepertinya tidak aku dapatkan. Yang bisa membuat aku kecewa dengan dunia ini, dengan segala apa yang ada. Tetapi Daud tahu dalam segala hal itu, Tuhan telah membuat dirinya menjadi hampir sama seperti Allah. Dan bahkan juga telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, inilah keberhargaan yang paling mulia dalam hidup kita sesungguhnya. Bukan diletakkan dengan apa-apa yang ada. Bukan diletakkan dengan ketiadaan apa-apa yang kita inginkan, yang belum kita dapatkan, yang bisa membuat kita kecewa. Tetapi ternyata kemanusiaan kita ini, who I am, siapakah aku ini? Sesungguhnya harus selalu kita mulai dengan melihat bahwa kita telah diciptakan hampir sama seperti Allah. Dan yang diciptakan hampir sama seperti Allah itu telah juga dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Inilah keberhargaan yang paling tinggi sesungguhnya dalam kehidupan kita. Keberhargaan diri kita itu bukan terletak dengan apa-apa yang ada dapat kita dapatkan di dunia ini. Tidak. Yang semua itu bisa membuat kita kecewa. Tetapi keberhargaan yang paling tinggi dalam hidup kita ini yang harus selalu kita sadari. Bahwa saya ini manusia yang sesungguhnya, apakah saya sesungguhnya ini yang sesungguhnya tidak berarti. Tetapi telah diciptakan menjadi sama. Dan hampir sama dikatakan dalam ayat 6 itu. Seperti Allah. Dan bahkan bukan hanya diciptakan menjadi seperti hampir sama seperti Allah. Tetapi juga dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Inilah diri kita. Saya dan Bapak Ibu sekalian. Keberhargaan diri kita yang paling mulia. Tapi sering itu tidak kita lihat dan keberhargaan kita itu seringkali hanya diletakkan pada apa-apa yang kita cari dalam dunia ini. Dan sering itu membuat kita merasa kecewa, merasa tidak berharga. Tetapi pada hari ini mau diingatkan kepada kita kembali bahwa kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Bahwa dalam diri kita ada Allah yang mengasihi kita dan ada kuasa yang diberikan kepada kita.
Dan karena itu pula Bapak Ibu, Daud dalam bacaan kita pada saat ini, ketika dia menyadari akan keberhargaan dirinya, who I am-nya menjadi jelas. Dia adalah orang yang sebenarnya tidak berarti, tetapi diberi nilai, diberi makna, diberi kuasa oleh Allah. Maka dengan demikian ia bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kekuatan yang daripada Allah. Itulah yang ia katakan di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Engkau membuat dia, manusia itu, aku berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Engkau Tuhan Allah yang telah melihat kami ini sebagai ciptaan yang berharga, telah menciptakan kami hampir sama seperti Engkau, dan telah memangkotai dengan kemuliaan dan hormat, dan itu membuat kami sebagai ciptaan itu memiliki kuasa atas segala buatan tangan-tanganmu yang lainnya. Bapak Ibu Saudara dan Saudari, dua hal inilah yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi kehidupan kita yang baru kita jalani di hari kedua di tahun 2022 ini. Ya mungkin sudah kita coba ciptakan segala resolusi apa-apa yang mau kita lakukan. Tapi Bapak Ibu, saya belajar ternyata kita sering kali membuat resolusi itu terlalu tinggi. Nah biasanya di awal-awal tahun itu ada efek yang istilahnya itu efek kegembiraan yang begitu luar biasa karena memasuki tahun yang baru. Lalu sebelumnya membuat resolusi yang banyak sekali Bapak Ibu. Apa yang mau ingin dicapai di tahun 2022 di tahun baru itu. Dan itu biasanya pasti tentang sebuah keberhargaan, kebernilaian. Tapi Bapak Ibu coba kalau kita sudah sampai nanti di ujung tahun. Seringkali mungkin semua list-list yang banyak itu. Seringkali mungkin dari 10 hanya bisa tercapai 1. Ya syukur-syukur itu kalau bisa tercapai 1. Tapi Bapak Ibu saya belajar ternyata mari kita coba membuat resolusi itu tidak terlalu banyak jumlahnya Bapak Ibu. Tapi mari kita mulai dari melihat tentang keberhargaan diri kita dulu. Tentang siapa diri kita ini. Who I am. Mulai dari resolusi itu membuatnya dari melihat siapa diri kita ini. Agar dengan demikian kita menjadi orang-orang yang realistis dalam membuat segala sesuatu yang mau kita capai itu. Dan kalau kita sadar kita adalah sebagai satu makhluk yang sangat berharga. Yang telah diciptakan kalau menurut Daud di sini hampir sama seperti Allah. Dan telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Maka sebenarnya resolusi kita itu yang paling berharga yang perlu kita lakukan adalah hidup kita harus menjadi hidup yang mempermuliakan Tuhan. Tapi seringkali capaian kita itu kan kita mulai ingin dalam 1 tahun ini aku pengen dapat ini, punya ini, bla 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 bla. Tapi sering kita mulai lupa untuk memulai resolusi atau janji kita dalam tahun yang mau kita jalani ini. Untuk menjadikan hidup kita juga menjadi hidup yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang lebih lagi taat kepada kehendak Tuhan. Nah kalau itu kita mulai Bapak Ibu, maka segala kuasa-kuasa itu akan mengikuti segala impian-impian kerinduan kita. Oleh karena itu kemarin kami bertiga juga melakukan ibadah karena kita memang tahun ini tidak ada ibadah tutup tahun dan tidak ada ibadah buka tahun. Tapi saya yakin semua keluarga juga di rumahnya masing-masing pasti ada melakukan ibadah ya. Amin Bapak Ibu. Suaranya meragukan Bapak Ibu, berarti kebanyakan pergi malam tahun baruan kemana-mana ini. Tadi Bu Nur juga di belakang tanya, ke malam tahun baruan kemana katanya begitu ya. Sepertinya semuanya diam, bahkan kemarin tadi ada juga pemusik bilang, pengennya sih pergi kemana-mana, tapi karena Budita katanya begitu. Ya karena memang kemarin itu ada latihan ibadah begitu ya, jadi tidak bisa kemana-mana. Tapi itu pun dipercepat jam 5 gitu latihan ibadah kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu kami beresolusi juga Bapak Ibu mencoba merefleksikan segala perjalanan kehidupan ini. Siapa kami ini juga. Dan akhirnya kami hanya menetapkan satu resolusi kami di tahun ini. Dan itu bukan berbentuk tentang kebendaan, keberhargaan, kepemilikan. Tapi bagi kami bertiga ada satu resolusi yang mau kami lakukan. Yaitu tentang siapa kami ini di hadapan Tuhan. Who I am di hadapan Tuhan.
Dan firman Tuhan ini paling tidak menjadi dasarnya. Apakah kami ini sesungguhnya? Ternyata kami ini adalah makhluk-makhluk yang dihargai oleh Tuhan. Dan karena itu kami mau belajar untuk juga menjadi orang-orang yang menghargai Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan lebih setia. Bukan dalam bentuk kepemilikan, tetapi itulah resolusi kami. Membuat Tuhan itu menjadi Tuhan yang disenangkan dan dimuliakan. Sekalipun mungkin apa yang mungkin menjadi impian atau harapan pribadi kami tidak tercapai, tidak terpenuhi. Tetapi sepertinya Tuhan tetap akan menjadi sosok pribadi yang begitu mulia dan bernilai dalam hidup kami. Karena itu mari Bapak Ibu, ketika kita sadar akan hal ini, kita menjalani tahun ini menjadi ringan. Tapi kalau kita mulai dengan semua target-target, capaian-capaian yang kita letakkan, tapi tidak dimulai dengan kita meletakkan hidup kita, melihat diri kita ini sebagai ciptaan yang berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Bahkan bukan hanya sekedar ciptaan yang sekedar diciptakan, tetapi seperti Daud katakan tadi, diciptakan hampir sama seperti Allah yang telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Maka kita akan memulai hidup kita ini dengan terlebih dahulu memuliakan Tuhan. Sekalipun mungkin apa yang menjadi kerinduan pribadi kita tidak tercapai, tetapi kebahagiaan dan sukacita akan tetap melekat dalam kehidupan kita. Sampai nanti kita paling tidak mengakhiri tahun 2022 ini. Nah karena itu mari Bapak Ibu kita juga belajar seperti doa Nabi Habakuk. Ada yang tahu tidak Bapak Ibu doa Nabi Habakuk? Doa yang sangat luar biasa. Dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Mari Bapak Ibu silakan kita membukanya. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Adakah yang sudah mendapatkannya, menemukannya? Saya minta untuk satu orang jemaat membacakannya dengan perlahan, dengan coba memaknai setiap kata-kata yang dinaikkan oleh Nabi Habakuk kepada Tuhan. Dan biarlah ini juga menjadi doa kita bersama dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2022 ini. Sudah ketemu? Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Siapa yang mau berkenan membaca? Dengan suara yang lantang, dengan suara yang betul-betul menghayati dalam setiap tutur katanya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sekalipun impianku belum dan bahkan tidak terwujud di tahun 2022 ini. Sekalipun masa depanku akan menjadi masa depan yang penuh dengan misteri yang tidak jelas dalam hidupku. Sekalipun suami, istriku, anak-anakku masih begitu
begitu susah untuk menghadirkan kebahagiaan dalam keluargaku. Sekalipun pelayanan dan pekerjaanku penuh dengan onak duri. Sekalipun usahaku yang kurintis, kuperjuangkan pagi, siang, malam, tidak berkembang sama sekali. Sekalipun apa yang lain yang kuinginkan, yang kuharapkan, ternyata semuanya tidak terwujud. Namun aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dan beria-ria di dalam Allah yang telah menyelamatkan aku dan juga telah mengasihi aku dari hari lalu sampai dengan hari ini. Karena Ia adalah Allah sumber kekuatanku. Ia adalah Allah yang menghargai aku. Dan karena itu juga Ia Allah yang memberikan kakiku menjadi kaki yang kuat. Dan Ia Allah yang akan menyertai aku dalam kemisterian kehidupan di dunia ini. Dan bagiku itu sudah cukup. Dan terpujilah Tuhan dalam hidupku. Bisakah kita mengubah doa Habakuk itu menjadi juga doa kita yang sedemikian rupa, Bapak Ibu? Dan itu mungkin bisa kita lakukan kalau kita menghargai akan keberhargaan diri kita di hadapan Tuhan. Kita manusia yang hina ini ternyata sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan itu kiranya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dalam perziarahan di tahun 2022 yang tidak kita tahu arahnya ini akan kemana. Covid selesaikah? Tetap menjadi sebuah pertanyaan besar. Usaha kita akan berkembangkah? Tetap hanya menjadi sebuah rencana-rencana kita. Tetapi sekalipun apapun itu yang terjadi, impian kita tidak terwujud, belum terwujud, bahkan mungkin tidak terwujud pun. Suami istri anak kita juga begitu susah untuk menjadi anak-anak atau orang tua atau pasangan yang bisa membahagiakan kita. Pelayanan kita dan pekerjaan kita tetap dalam keadaan penuh dengan onak duri. Usaha kita tetap berkembang, bahkan mungkin turun. Apakah kita akan tetap menjadi orang yang seperti doa Nabi Habakuk? Bersorak-sorak kepada Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau kita melihat siapa kita ini di hadapan Tuhan. Selamat memasuki perziarahan kehidupan di tahun 2022 ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami sebagai umat manusia. Kami ternyata bukan hanya sekedar ciptaan, seperti ciptaan-ciptaan-Mu yang lain. Tetapi kami disadarkan melalui refleksi dari apa yang disampaikan oleh Daud dalam Mazmurnya. Ketika ia juga bertanya tentang siapa dirinya. Dan ia menemukan bahwa ia adalah ciptaan yang hampir sama Engkau ciptakan seperti Engkau. Dan bahkan Engkau ciptakan juga dan Engkau letakkan mahkota, kemuliaan dan hormat dalam diri kami. Biarlah itu menjadi sebuah kesadaran mutlak dalam diri kami Tuhan. Yang menuntun kami dalam kehidupan kami di tahun 2022 ini. Sehingga kami juga bisa seperti hamba-Mu Habakuk yang merasakan semuanya tetap dalam kehampaan, kekurangan dan hal yang mendatangkan kebahagiaan. Tetapi ia tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Tetap beria-ria di dalam Allah yang telah menyelamatkan kehidupannya. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau menjadi Allah yang sungguh-sungguh hadir, merahmati kami dan menolong kami dalam setiap kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kini tiba saatnya bagi kita untuk kembali menerima simbol tubuh dan darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib itu melalui roti dan anggur dalam perjamuan kudus kita pada saat ini.
biarlah juga di minggu pertama ini, ketika roti dan anggur itu kita terima, biarlah itu juga menjadi momentum bagi kita juga sungguh-sungguh menerima Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian penerimaan Kristus itu menjadi tuntunan kekuatan dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan kalau Tuhan izinkan juga, kita juga nanti bisa menuntaskan tahun 2022 ini. Dan kalau Tuhan izinkan juga, kita bisa memasuki tahun 2023 dan seterusnya dalam kehidupan kita ini. Karena itu mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita akan menguduskan untuk perjamuan kudus kita pada saat ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan karena itu, pelayanan perjamuan kudus saat ini kita mulai dan kita adakan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, di dalam Injil Matius pasal 11 ayat ke-28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Melalui firman Tuhan ini maka sakramen perjamuan kudus itu disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya adalah orang berdosa dan mau bertobat dan juga mau menyerahkan hidupnya pada pemeliharaan ilahi. Dan hal tersebut telah dinyatakan dengan mau menjadi murid Yesus Kristus dan diwujudkan dalam penerimaan sakramen baptisan kudus. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, datanglah. Ambillah perjamuan Tuhan dengan iman. Dan kuatkanlah dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Dan kepada saudara-saudara yang belum mengaku percaya kepada Yesus Kristus dan belum dibaptis, kiranya momen perjamuan kudus kali ini juga dapat menjadi penggugah untuk segera datang kepada Tuhan, belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, dan menerima baptisan dan baru mengambil perjamuan Tuhan. Sebab firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 hingga 29 berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Karena itu Bapak, Ibu, sebelum roti dan anggur engkau terima sebagai simbol tubuh dan darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib, mari kita juga bersama-sama menguji diri kita dengan segala laku kehidupan kita. Apakah ada dosa di dalamnya? Dan mohonkanlah ampun secara pribadi kepada Tuhan segala dosa yang telah engkau lakukan itu, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Karena itu saya berikan waktu sesaat bagi Bapak Ibu untuk menundukkan kepala dan berdoa secara pribadi mengakui untuk setiap dosa-dosa yang sudah dilakukan kepada Tuhan. Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati kami umat-Mu di tempat ini, sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu, ya Tuhan, kami mau datang membawa segala pergulatan batin kami. Sungguh kami menyadari ya Tuhan bahwa kami ini adalah orang-orang yang telah berdosa terhadap Dikau dan juga sesama kami manusia. Kami adalah makhluk yang terlalu sering menyakiti hati-Mu ya Tuhan, dan melanggar setiap hukum-hukum-Mu, perintah-perintah-Mu yang sesungguhnya
sesungguhnya itu mau mendatangkan hidup kami menjadi hidup yang benar. Tapi kami sering kali karena ego kami, karena kedagingan kami, karena hawa nafsu kami justru lebih banyak melakukan hal-hal tersebut daripada menaati segala perintah-perintah-Mu. Kami juga menjadi makhluk-makhluk-Mu yang seringkali mengesampingkan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada kami. Bahkan seringkali kami merasa setiap perintah-perintah-Mu yang ingin Engkau nyatakan dalam hidup kami itu menjadi sebuah beban dalam hidup kami. Dan karena itu kami sering mengabaikannya dan kami memilih untuk menjalankan apa yang menjadi segala nafsu kedagingan kami ya Tuhan. Kami sungguh menjadi makhluk yang sering bertentangan dengan Engkau. Dengan segala apa yang ada dalam diri kami. Bahkan kami sering menjadi makhluk yang sering memerintah akan Engkau ya Tuhan. Untuk Engkau menjadi Allah yang selalu memberkati kami. Mengabulkan segala kerinduan kami. Tetapi kami makhluk yang paling pertama seringkali berkata tidak kepada setiap perintah-perintah-Mu. Kepada setiap kehendak-kehendak-Mu. Lutut kami menjadi lutut yang seringkali sulit untuk berlutut di hadapan-Mu. Tangan kami menjadi tangan yang sulit untuk terlipat berdoa memohon kepada Engkau. Tapi seringkali lutut tangan kami itu menjadi alat-alat bagi pemuasan kedagingan kami. Karena itu Tuhan, kami sungguh adalah orang yang berdosa. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan biarlah kiranya melalui perjamuan kudus saat ini, dapatlah juga hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, bagi kita yang sungguh-sungguh mau mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka kepada kita disampaikan berita pengampunan dan berita anugerah. Sebagaimana yang tertulis di dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Itulah berita pengampunan dan berita anugerah yang sampai kepada kita. Tapi biarlah kita bukan menjadi orang yang hanya bersuka cita karena sudah diampuni, tapi mari selalu setia belajar untuk memperbaharui segala kehidupan kita. Sehingga diri kita hari demi hari sungguh menjadi seperti Kristus yang nyata di dunia ini. Karena itu dengarkan pula petunjuk hidup baru yang pada saat ini disampaikan kepada kita dari Matius 5 ayat yang ke-16. Yang berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itulah petunjuk hidup baru yang sampai kepada kita. Biarlah terang kita bercahaya. Dan terang yang bercahaya itu bukan menunjukkan kita, tetapi terang yang bercahaya itu menunjukkan Allah yang telah menyelamatkan kita. Kita sudah diperdamaikan oleh penebusan Tuhan. Karena itu mari kita juga berdamai satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu. Dan karena itu mari kita berikan juga senyuman perdamaian kepada kiri kanan muka belakang kita, Bapak Ibu sekalian. Boleh menoleh, berikan senyum sebagai wujud kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan. Dan majelis bisa mendekat untuk kita, jemaat kami persilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, di hadapan kita sekalian sudah tersedia roti dan anggur yang akan juga kita pakai dalam perjamuan kudus kita pada saat ini. Sebelum roti dan anggur diberikan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita juga akan terlebih dahulu mendoakan roti dan anggur ini. Ya Yesus Sang Penebus, berkatilah roti dan anggur ini yang menjadi lambang tubuh dan darah-Mu
Biarlah kami selagi mengenang penderitaan-Mu, kami juga boleh menerima kehidupan-Mu. Semoga ya Tuhan pikiran-Mu menjadi pikiran kami, hidup-Mu menjadi hidup kami, dan kasih-Mu menjadi kasih kami. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk makan dan minum bersama, serta layakkanlah hamba-hamba-Mu di tempat ini menerimakan sakramen perjamuan kudus ini bagi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, pada waktu malam, ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti. Ia mengucap syukur atasnya lalu memecah-mecahkannya. Sembari Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan. Ia menuangkan anggur ke dalamnya. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Layanilah mereka dalam nama Tuhan. 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 Ya, kita sudah menerimanya, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdiri, mari kita juga mengenang akan pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Masker kita boleh kita buka.
ada di antara Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang sudah dibaptis belum menerima roti dan anggur? Maka ada lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah dibaptis belum menerima roti dan anggur. Jika kita sudah menerimanya, mari kita angkat roti dan anggur ini di hadapan Tuhan. Biarlah roti anggur ini menjadi simbol pengenangan kita akan cinta kasih Tuhan yang telah memberikan tubuh dan nyawanya demi menebus segala dosa-dosa kita. Karena itu makanlah dan minumlah sambil mengenang pengorbanan Kristus, dan terimalah Dia di dalam hatimu dengan syukur. Makanlah. Dan minumlah. Masker bisa dipasang kembali. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi ini. Melalui pesta rohani yang indah ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan. Dan karena itu kami persembahkan syukur kami kepada Engkau dengan segala kehidupan kami. Dan kami persembahkan itu di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, datanglah, jadilah. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, majelis dapat merapikan kembali meja perjamuan. Bapak Ibu Saudara dan Saudari, saat ini kita juga akan masuk dalam doa untuk setiap keluarga yang rindu juga untuk boleh didoakan dalam perjalanan kehidupannya di tahun 2022 ini. Karena itu mari kita juga mau datang kepada Tuhan untuk juga boleh menerima kuasa tuntunan Tuhan itu di dalam doa yang boleh dipanjatkan kepada kita masing-masing. Karena itu mari kita naikkan pujian kita yang mau menghantarkan kita untuk masuk dalam doa ini. Pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada di dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada di dekat-Mu. Karena Kau yang pelihara hidupku. Mari Bapak Ibu. Ini bukan sebuah paksaan. Tapi kalau engkau rindu sebagai satu keluarga yang ingin didoakan. Bukan berbicara tentang keluarga yang lengkap, harus ada papa, mama, anak. Tapi kalaupun engkau sendiri hanya sebagai orang tua tunggal, bukan berarti engkau tidak layak untuk juga didoakan. Karena itu selidiki hatimu kalau engkau rindu didoakan. Nanti datanglah ke depan dan kita akan doakan engkau. Hatiku tenang berada di dekatmu. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu.
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah
Bapak Ibu yang kau rindu didoakan, maju ke depan. Dan ketika kau maju ke depan juga, bawalah seluruh hatimu, seluruh hidupmu di hadapan Tuhan. Dan rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Maju ke depan dan bawa hatimu kepada Tuhan. Oh haleluya, pertolonganmu Tuhan sungguh memikat hati kami. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk saat ini boleh mendoakan setiap keluarga yang maju. Tapi setiap orang yang juga tidak maju pun diberkati oleh Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan dalam segala kehidupannya. Dan biarlah kemuliaan Tuhan terpancar dalam kehidupan kita. Dan biarlah berkat yang datang dari Allah Bapa, dari Roh yang Maha Kudus, dari Tuhan Yesus turun atas kita sekalian. Memimpin seluruh perjalanan kehidupan kita. Dan biarlah keluarga-keluarga kita
menjadi keluarga yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Tuhan dan juga pelayanan untuk perjamuan kudus dan juga banyak doa yang diberikan bagi kita. Tibalah saatnya kita akan mengembalikan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan curahkan bagi kita. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan. Para petugas bisa untuk maju ke depan. Dan nanti setelah persembahan akan dilanjutkan dengan dinaikkannya doa syafaat. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, begitu banyak hal baik yang Tuhan berikan pada saat kami beribadah pagi hari ini. Dan saat ini kami ingin mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami melalui persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan bagi kami yang belum dapat mempersembahkan saat ini Tuhan, Engkau juga berikan pekerjaan bagi kami, sehingga di waktu yang akan datang kami juga akan mampu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di sorga. Amin. Kita akan iringi dengan pujian teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Hadapan kemegahan, datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2022 ini Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami boleh melangkahkan kaki kami Tuhan di tahun yang baru ini. Kami percaya itu semua hanya karena penyertaan Tuhan. Kami juga bersyukur buat di tahun-tahun lalu Tuhan, di mana juga penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti bagi kami ya Tuhan. Kami merasakan mulai dari awal tahun 2021 sampai akhir tahun Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami mau menaikkan segala doa-doa kami di hadapan Kau ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Biarlah di tahun baru ini Tuhan, Kau yang terus memberkati bangsa kami. Tuhan yang berkati para pemimpin negeri ini Tuhan, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Biarlah hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan terus Tuhan ada dalam diri para pemimpin kami. Kami juga mau terus berdoa buat para tenaga kesehatan, buat rumah sakit dimanapun berada, dimanapun mereka melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati setiap pelayanan mereka. Kami juga berdoa kiranya Tuhan yang terus mempersatukan kami di bangsa ini Tuhan. Kami
Tuhan yang jauhkan Tuhan orang-orang yang ingin memecah belah persatuan bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menjaga kerukunan setiap umat beragama di negeri ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan biarlah gereja ini boleh menjadi berkat Tuhan bagi sekeliling tempat ini Tuhan. Di depan, belakang, kanan, kiri Tuhan, biarlah setiap orang yang mendengarkan pujian-pujian di tempat ini Tuhan, mereka diberkati ya Bapa. Kami juga mau terus berdoa Tuhan buat keluarga Bapak Gembala beserta Ibu dan keluarga Tuhan yang melayani tempat ini. Kiranya Tuhan yang terus berikan kesehatan Tuhan, sehingga kemanapun mereka pergi melayani Tuhan, banyak jiwa yang boleh diselamatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berdoa buat setiap komisi yang ada, mulai dari sekolah minggu sampai Usinda Tuhan, Kau juga yang memberkati. Setiap rencana-rencana setiap komisi di tahun ini Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi ini, yang sekolah Tuhan berkati, yang kuliah Tuhan berkati, yang bekerja juga Tuhan berkati. Setiap keluarga juga di tempat ini Tuhan, Kau yang memberkati ya Bapa. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang melayani pagi ini, Tuhan juga yang terus berkati mereka ya Tuhan. Di ibadah kedua nanti juga kami percaya kalau Tuhan yang boleh memakai mereka lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah segala doa kami serahkannya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oleh majelis, silakan. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat sekali lagi, selamat tahun baru 2022. Bapak Ibu masih sadar kan? Sekarang kemarin saya sama istri masih gamang, kok kita ada di 2022 ya, berarti sekarang nulis tanggal semua tuh udah bukan 21 belakangnya. Nulis bond order, nulis apa udah harus 2022. Ya, 2021 kemarin semua tuh adalah sejarah dan kita akan memasuki tahun yang baru, bahkan sudah 2 hari kita di tahun yang baru ini. Ya, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tahun ini adalah tahun yang unik, 2022. Kita nggak tahu ada misteri apa, ada cerita apa di dalamnya, tapi kita percaya, tadi seperti hambanya sudah sampaikan, Tuhan yang sama yang sudah memimpin kita, akan terus memimpin kita di tahun-tahun ini, bahkan tahun-tahun yang akan ke depan. Bapak Ibu, pertama kali tadi kita juga sudah dikasih bekal sama hambanya berupa firman Tuhan, dan terlebih juga sudah diberikan doa di awal tahun untuk jadi bekal kita sepanjang 1 tahun ke depan. Kita nggak tahu pergumulan kita masing-masing, tapi Bapak Ibu boleh percaya apa yang tadi keluar dari mulut hambanya itu adalah firman Tuhan, adalah benih rohani yang Tuhan sudah taruh di kehidupan keluarga kita masing-masing. Setiap keluarga punya ceritanya sendiri, tapi kita percaya Tuhan sudah menitipkan modal lewat hambanya. Terima kasih Bapak untuk doanya. Ya Bapak Ibu, warta untuk 2 Januari 2022 adalah yang pertama, apabila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka gereja akan melayani pemberkatan nikah kudus antara diri Saudara Fernando Simamora dengan Irma Revina Hutasoid pada hari Sabtu 15 Januari 2022 jam 9 pagi di GKMI Bandung. Mohon dukungan dari jemaat sekalian. Dan selamat ulang tahun untuk Bapak Edi Manto yang tepat hari ini berulang tahun. Saudari Gabriela Putri Cahyani Lingga 4 Januari dan Ibu Priscila Yeni Yohan pada tanggal 8 Januari. Sekian warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sebelum kita akan mengakhiri ibadah ini, mungkin juga perlu saya ingatkan untuk setiap kita yang sudah mendaftar kelas katekisasi, baptis dan sidik, nanti kita di minggu ketiga setelah ibadah kedua, mohon dapat tinggal. Bagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, bisa diingatkan mungkin anak-anaknya nanti setelah minggu ketiga bisa tinggal di gereja untuk kita mengadakan pertemuan perdana, mempersiapkan kelas katekisasi kita. Dan kelihatannya ini juga cukup banyak yang mendaftar ya. Jadi ingat, minggu ketiga setelah ibadah kedua nanti bisa tinggal untuk kita boleh membicarakan waktu kelas katekisasi kita.
Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan meninggalkan rumah Tuhan ini dan memasuki kehidupan keseharian kita. Dan biarlah kita pulang di dalam damai dan cinta Allah. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan berada di atasmu untuk mencurahkan rahmat-Nya. Tuhan berada di depanmu untuk memimpin engkau dalam kebingunganmu. Tuhan berada di sampingmu untuk menghibur engkau dalam kesedihanmu. Tuhan berada di belakangmu untuk mendorong engkau dalam kelesuhanmu. Tuhan berada di bawahmu untuk menopangmu tak kala engkau jatuh. Tuhan berada di dalammu untuk memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Dan kiranya Sang Tritunggal Maha Kudus itu mengurungmu dalam cinta, kesetiaan, dan anugerah, sehingga hidupmu mencerminkan salib Kristus. Amin.